Selama berminggu-minggu, pasangan power couple paling disorot, Amanda Monopo dan Kenny Austin, telah mendominasi headline setelah peluncuran properti super mewah mereka, The Pinnacle. Sebuah mahakarya arsitektur yang menantang tebing curam, dilengkapi fasilitas yang membuat mata terbelalak. Landasan helipad pribadi tepat di puncak bangunan. Publik seketika menjuluki Kenny Austin sebagai Sultan Menyamar, seorang aktor yang hidup bersahaja di balik layar, tetapi mampu membiayai kemewahan gila. Namun, laporan investigasi eksklusif yang kami peroleh malam ini bukan hanya membenarkan rumor tersebut, tetapi juga meledakannya menjadi kebenaran yang jauh lebih besar dan mengagetkan. Kekayaan Kenny Austin yang sebenarnya ternyata melampaui imajinasi kolektif kita semua. Villa The Pinnacle yang ditaksir bernilai ratusan miliar rupiah itu kini terungkap. Hanyalah sebuah rumah singgah sederhana. Sepotong kecil uang saku dari sebuah imperium raksasa yang selama ini tersembunyi. Kekayaan sejatinya bukan di industri hiburan atau properti biasa, melainkan di kedalaman bumi yang menghasilkan emas dan berlian. Ini adalah pengungkapan yang mengubah semua narasi kesuksesan yang kita kenal. Mari kita simak rinciannya dalam liputan mendalam. Fokus utama investigasi kami tertuju pada latar belakang bisnis keluarga Wijaya, nama belakang yang disandang Kenny Austin. Selama ini, mereka dikenal sebagai konglomerat di sektor manufaktur dan pengembang properti kelas atas. Sebuah narasi yang rapi, namun ternyata hanyalah tirai tebal yang menutupi sumber kekayaan utama. Tim keamanan finansial dan sumber-sumber investigatif global yang kami gandeng akhirnya berhasil menembus tembok kerahasiaan offshore accounts. Inilah nama yang harus Anda catat, pemirsa. Aurum Lex Holdings. Perusahaan induk inilah terungkap yang menjadi inti dari kerajaan finansial Kenny Austin. Kenny secara teknis adalah pewaris utama dari Aurum Lex, sebuah konsorsium yang oleh para analis dijuluki sebagai the gold standard di Asia. Ini bukan perusahaan startup properti kecil, melainkan pengendali utama operasi tambang emas berskala masif di Kalimantan dan tambang berlian strategis di Afrika Selatan. Babak Wijaya Kusuma, seorang analis pertambangan yang kredibel, menyatakan keterkejutannya atas bocoran ini, mengonfirmasi bahwa konsorsium ini dikelola oleh paman dan ayah Kenny di balik layar yang sangat tertutup. Kenyataan ini membalikkan narasi kesuksesan aktor mandiri dan menempatkan Kenny di jajaran elit pemilik sumber daya alam dunia. Selama ini, publik bertanya-tanya, dari mana Kenny Austin mendapatkan likuiditas yang begitu besar untuk membiayai proyek arsitektural The Pinnacle yang sangat kompleks dan berharga fantastis? Apakah ia berhutang? Apakah ia menguras arus kas dari bisnis brand kecantikannya yang sedang naik daun? Jawabannya, pemirsa, kini terungkap dengan sangat jelas. Sumber internal kami mengonfirmasi bahwa biaya pembangunan villa megah tersebut tidak mengganggu sedikitpun arus kas bisnis pribadinya di sektor entertainment dan entrepreneurship. Uang yang digunakan ternyata berasal dari apa yang disebut sebagai petty cash, uang saku, atau lebih tepatnya, dividen triwulan yang dibayarkan oleh Aurum Lex Holdings. Bayangkan pemirsa, dividen 3 bulanan dari sebuah perusahaan pertambangan emas dan berlian raksasa sudah cukup untuk mendirikan sebuah villa dengan landasan helipad pribadi di puncaknya. Ini bukan lagi soal kekayaan, ini soal kekuatan finansial yang nyaris tak terbatas. Fakta ini juga menjelaskan mengapa Kenny, meskipun memiliki background teknik mesin dan pelatihan eksekutif pertambangan, sengaja memilih untuk berkarir di dunia hiburan. Itu adalah pilihan passion sejati, bukan kebutuhan finansial. Sebuah langkah cerdas untuk menghindari label anak sultan dan membangun nama besar dengan usahanya sendiri. Mari kita telusuri lebih dalam portfolio kekayaan tak terukur yang kini menjadi milik Kenny Austin. Titik fokus pertama adalah tambang emas di Kalimantan, yang dioperasikan di bawah anak perusahaan bernama Aura Mayor. Perusahaan keluarga Wijaya ini, Aurum Lex, menguasai konsesi tambang di salah satu wilayah yang paling kaya akan deposit emas di seluruh Kalimantan. Ini adalah sumber kekayaan yang menghasilkan aliran dana tunai yang stabil dan masif, terutama di tengah kenaikan harga emas global yang terus mencatatkan rekor tertinggi. Para ahli menghitung, laba bersih tahunan yang dihasilkan dari operasi tambang Aura Mayor di Kalimantan saja
Bahkan tanpa menghitung tambang berliannya, sudah mampu membeli belasan unit villa dengan fasilitas helipad sekelas The Pinnacle. Angka-angka ini menempatkan Kenny Austin di eselon atas kekayaan global, jauh melampaui rekan-rekannya di industri hiburan. Kekuatan finansial ini bukan hanya soal uang tunai di bank, tetapi juga soal menguasai sumber daya alam strategis yang nilainya terus menanjak, menjadikan posisinya di dunia bisnis tidak tergoyahkan. Jika emas adalah fondasi kekayaan Kenny, maka berlian adalah permata mahkotanya. Titik kekayaan kedua, yang jauh lebih eksklusif, berada di Afrika Selatan, Lux Diamond Corp. Ini adalah operasi tambang berlian strategis yang berlokasi di wilayah Afrika yang kaya mineral, yang menghasilkan berlian mentah berkualitas tinggi. Berlian-berlian dari Lux Diamond Corp ini secara langsung dipasok ke pasar perhiasan global yang sangat premium. Kekayaan dari tambang berlian ini memiliki dimensi yang berbeda, pemirsa. Kekayaan di sini tidak hanya diukur dari uang tunai dari penjualan berlian yang sudah dipotong dan dipoles. Bagian yang paling bernilai adalah aset berlian mentah yang tersimpan aman di Vault Mecca. Nilai berlian mentah sebagai aset keras terus mengapresiasi, berfungsi sebagai lindung nilai, hedging, yang fantastis terhadap fluktuasi ekonomi global. Dengan menguasai rantai pasokan dari hulu hingga hilir, dari pertambangan di Afrika hingga pasar global, Kenny Austin kini memegang kendali atas komoditas yang paling didambakan di dunia. Angka estimasi kekayaan Lux Diamond Corp melambungkan total kekayaan Kenny ke kisaran puluhan triliun rupiah, memasuki stratosfer kekayaan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh segelintir tycoon global. Lalu bagaimana dampak pengungkapan ini terhadap kehidupan pasangan power couple ini, terutama Amanda Manopo? Jawabannya, pemirsa, sungguh mengharukan dan memperkuat citra mereka. Bagi Amanda, fakta bahwa suaminya adalah ahli waris tycoon pertambangan global justru mengukuhkan cintanya. Ini adalah bukti nyata bahwa karakter Kenny Austin yang selama ini dikenal rendah hati, pekerja keras, dan fokus pada passionnya adalah sifat asli, bukan kepura-puraan. Ia memilih hidup sederhana di mata publik, padahal ia bisa saja hidup dalam kemewahan total sejak awal. Amanda Manopo, melalui sumber terdekatnya, merasa bangga karena pilihan sang suami untuk tetap berkarir di dunia hiburan adalah murni panggilan hati, bukan paksaan ekonomi. Harta tak berseri yang kini terungkap justru menjadi latar belakang yang dramatis bagi kisah cinta mereka. Sebuah narasi di mana uang melimpah tidak merusak karakter dan di mana cinta dibangun di atas kepribadian, bukan rekening bank. Kisah Kenny Austin adalah epik modern, sang aktor yang ternyata adalah raja emas dan berlian, dan sang istri yang semakin mencintai kerendahan hati di tengah gemerlap triliunan. Kita akan terus memantau perkembangan selanjutnya dari dinasti kekayaan yang baru saja terungkap ini. Kembali ke studio.